Oke, kita lanjut pembahasan kita ya. Saya bagi screen-nya terlebih dahulu. Ya, ini soal TPS dan TKA, UTBK, SBMPTN, dan pembahasan nomor 57 sampai 61. Nomor 57 itu soal potensi klasik kuantitatif ya, UTBK. Nah, dia ada gambar seperti ini. Oke. Yang ditanya adalah berapakah besar sudut busur CD dalam derajat ya, ini CD. Ini kita bisa jawab dengan cara otomatis kita cari nilai K-nya terlebih dahulu ya, nilai K-nya terlebih dahulu. Oke. Kita cari nilai K-nya terlebih dahulu. Otomatis kita bisa lihat yang ini saja, ini kan siku-siku ya. Berarti 33 K dikurang 9. Oke. Itu sama dengan 90 derajat. Ini kan karena ada sudut siku-siku di situ. 90 derajat ini siku-siku, otomatis ini juga siku-siku. Siku-siku itu 90 derajat. Berarti 33K sama dengan 90 ditambah 9 ya. Berarti 33K sama dengan 99 derajat ya. K harus sendiri. Berarti K sama dengan 99 bagi 33. Jadi nilai K-nya sama dengan 3. Nah, otomatis bisa dicari CD. Panjang besar sudut CD itu adalah, dia bilang dari soal 20K ditambah 4 ya. Oke. K-nya kita ganti dengan 3. Jadi sini 20 kali 3 ya. Ditambah dengan 4 gitu kan. Berarti 60 ditambahkan 4. 60 tambah 4 sama dengan 64 derajat. Selesai. Inilah panjang besar sudut CD. Selesai. Bisa dihapus. Ya, next kita lihat soal berikutnya. Ini sebenarnya pilihan gandanya. 90 derajat, 60 derajat, 46, 64, dan 90. Ada cara kerjanya juga di sini. Tapi kita sudah bahas ini supaya bagus tulisan saya. Ya, jadi 60 tambah 4 adalah 64 derajat. Pilihannya bagian D. Next, kita lihat nomor 58. Dan dia. Yang mana yang bukan solusi? Nanti kita bahas bersama-sama. Oke. X harus sendiri ya. Berarti langkah pertama kita satukan dulu ini. Jadi di sini 4X plus 3X pindah ruas ke sebelah jadi min 3X. Oke. Lalu ini min 5, tetap dia di ruas kiri. Ini minus 3-nya yang pindah ke ruas kanan ya. Jadi plus 3 ya. Lebih kecil sama dengan. Jadi min 5 tambah 3 adalah minus 2 ya. Min 2. Sini X. Jadi min 2 lebih besar sama dengan X, atau bisa ditulis X lebih kecil atau sama dengan minus 2. Itu jawabannya. Tetapi kita akan mencari yang bukan solusinya. Berarti kita bisa gambarkan dalam garis bilangan. Ini bulatan penuh ya. Kenapa bulatan penuh? Karena minus 2 itu ada tanda sama dengannya. Jadi minus 2 lebih kecil sama dengan min 2. Berarti kalau lebih kecil dia arahnya ke kiri. Berarti di sini ada minus 3, ada minus 4, ada minus 5, dan seterusnya ya. Ke kiri sampai min tak hingga. Berarti minus 2 ada, min 3 ada, min 5 ada. Jadi yang bukan adalah minus 1 ya. Kan minus 1 kan di sini, bukan termasuk penyelesaian gitu. Ya, kita lanjut. Ini dia ketika digambarkan ya. Jadi jawabannya adalah X lebih kecil sama dengan min 2, yang tidak termasuk solusi adalah min 1. Ini ya. Oke, next.
Kita lihat soal berikutnya. Nomor 59 ini. Ditanya adalah jika besar sudut 2 jika sudut 1 adalah 35 derajat. Berarti kita bisa gambarkan. Di sini adalah 35 derajat. Oke. Otomatis sudut 1 ini sama dengan di sini juga ya. Sehadap 35 derajat. Nah, berarti sudut 2 adalah yang ini, yang berpelurusnya 35. Jadi sudut 2 ini ya ditambah dengan 35 derajat sama dengan 180 derajat. Oke. Berarti sudut 2 sama dengan 180 kurangi dengan 35. 80 kurangi dengan 35 derajat. Berarti sama dengan 145 derajat. Itulah besar sudut 2. Selesai. Jadi pilihannya adalah D. Oke. Lanjut. Kita lanjut. Nah, ini jawabannya ya 145 derajat. Next, nomor 60. Ini dia. Nomor 60. Berapa banyak salad yang dijual hari itu? Jadi ini kita bisa jadikan persamaan linear ya, 2 persamaan. Berarti ini harga satu salad $6,5. Ini harga satu minumannya $2. Total uang yang diterima pada hari itu $836,5. Berarti kalau salad itu X ya, kita misalkan X, dan drink itu minumannya, drink itu kita misalkan dengan Y. Oke, jadi kita jadikan persamaan X tambah Y sama dengan berapa? 209 ya. Kenapa? Ini 209 salad dan drinks. Terus yang kedua ini 6,5X yang uang-uang semua digabung ya. Ditambah dengan yang sekarang harga minuman itu Y, Y-nya $2 berarti 2Y sama dengan $836,5. Nah, di sini kita mencari nilai X dan Y, atau bisa saja kita langsung eliminasi substitusi ya. Ada tulisan saya lebih bagus di bawah. Berarti saya clear dulu ini. Iya. Nah, ini jadinya tulisan saya lebih bagus ya. Salad itu kita misalkan dengan X dan ring itu misalkan dengan Y. Berarti persamaannya 6,5X tambah 2Y sama 83,5. X tambah 209. Kita mau habiskan Y-nya ya. Karena X kan dicari, salad yang dicari, berarti kita eliminasi Y. Bagaimana caranya? Di sini 2Y, di sini 1Y. Berarti yang di atas ini kita kali 1, yang di bawah kita kali 2 ya. Jadi ini 6,5X tambah 2Y dengan 836,5. Yang di bawah 2X tambah 2Y dengan 418. Kita bisa kurangkan ya, supaya habis Y-nya. Jadi sisa 4,5X dengan 418,5. X harus sendiri. Berarti X dengan 418,5 dibagi 4,5. Hasilnya adalah X-nya 93. Berarti saladnya 93. Berarti pilihannya adalah mana 93? Nah, bagian B ya. Bagian B 93. Oke, sekarang kita lihat nomor 61. Jika luas area adalah 64 V dan ditanya adalah keliling lingkaran itu adalah berapa. Jadi kita cari luas area, luas itu luas lingkaran rumusnya adalah VR kuadrat ya. VR kuadrat. Oke. Luasnya 64 V toh. Berarti kita bisa dengan sini 64 V. Oke.
sama dengan V R kuadrat. Nah, kita bisa coret V-nya. Ini dicoret. Ya. Jadi 64 sama dengan R kuadrat. Oke. Nah, berarti akar 64 dong. Sama dengan R. Ya. Nah, ini plus minus. Nah, jadi jawabannya adalah plus minus 8. Itulah jari-jarinya. Tapi ingat, jari-jari selalu positif ya. Jari-jari selalu positif. Maka R-nya yang diambil adalah yang plus 8. Nah, yang ditanya sekarang adalah ini, keliling lingkaran ya, keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu rumusnya apa? 2VR ya. 2VR ya. Jadi 2V, R-nya kita ganti dengan 8. Kalikan 8. Nah, jadi 2V kali 8 adalah 16V. Begitu, itulah keliling lingkarannya. D. Aman? Saya kita hapus. Nah, ini ada tulisan saya lebih bagus ya. Area tulus lingkaran, L sama dengan V kuadrat. 64 V sama V kuadrat, dicoret V-nya jadi 64 sama R kuadrat. 8 sama dengan R. Yang dicari keliling lingkaran, rumusnya adalah K sama dengan 2VR. Jadi R-nya kita ganti 8, 2V ke 8, 16V. Next. 62. Ya. Jika A sama dengan AB BX dan B BX A BX, jumlah kuadrat semua akar persamaan jika diketahui determinan A sama dengan determinan B adalah berapa. Jadi kita cari determinan A sama dengan determinan B. Rumusnya itu diagonal utama kita kalikan dikurangi dengan diagonal pembantu. Jadi ini kita kalikan ya. Nah ini A kali X kita kali dikurangi dengan B kali B. A kali X adalah AX, sedangkan B kali B adalah B kuadrat. Ya, ini yang ruas kiri. Sedangkan ruas kanan ialah ini. BX kali X adalah BX kuadrat, dikurangi dengan B kali A adalah AB. Begitu. Ya. Kita lanjut hitung seperti biasa. Gabungkan yang sejenis ya. Jadi ini semua ini yang di ruas kiri pindah ruas ke kanannya menjadi BX kuadrat dikurang AX tambah B kuadrat dikurang AB. Lalu kita lanjut. Gabungkan yang ada X-nya. Nah, jadi A-nya adalah B. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. B adalah koefisien dari X. Ya, jadi B-nya adalah minus A. Dan C adalah B kuadrat kurang AB. Gitu. Ditanya adalah jumlah kuadrat semua akar persamaan. Jumlah kuadrat berarti X1 kuadrat tambah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini ya. X2 kuadrat ya. Rumusnya ini kita bisa jabarkan menjadi ini. X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 X2. Nah ini rumus jumlah. X1 tambah X2 itu rumusnya adalah min B. Karena ini pangkat 2 maka pangkat 2 juga dikurang 2 X1 X2. X1 kali X2 rumus kali adalah C per A. Setelah itu tinggal disubstitusi ya. Nilai A-nya ganti B, nilai B-nya ganti min A, dan nilai C-nya ganti B kuadrat kurang AB. Oke? Sehingga diperoleh ini. Min A per B pangkat 2, lalu minus 2 B kuadrat kurang AB per B. Nah ini dia. Kita jabarkan B kuadrat kurang AB-nya menjadi ini. B dikali B kurang A per B. Dicoret B-nya ya. Jadi tersisa A per B pangkat 2 dikurang 2 dalam kurung B kurang A. Selesai. Kita lihat nomor 63. Ini masih matriks.
Jika matriks A 1, 2, 1, 3, matriks B 4, 1, 1, 3, dan matriks C memenuhi A kali C sama dengan B, tentukan nilai dari determinan C. Jadi cara kerjanya kita tulis kembali soalnya AC sama dengan B, memenuhi ya, yang dipenuhi kita tulis kembali AC sama dengan B, lalu kita tambahkan determinan di kedua ruas, di kiri dan di kanan determinan. Pengertiannya ialah determinan A kali C itu sama dengan determinan A dikali determinan C sama dengan determinan B. Sedangkan yang ditanya adalah apa? Determinan C. Maka kita sendirikan determinan C-nya gitu. Jadi determinan C sama dengan determinan B per determinan A. Nah, determinan B itu ini. Determinan B berarti ini kita lihat ya. Determinan B itu tidak lain adalah, nah ini kali ya, 4 kali 3 adalah 12, dikurangi dengan 1 kali 1 adalah 1. Jadi determinan B adalah 11. Oke. Sekarang kita mau cari determinan A. Ya. Determinan A kita mau cari, berarti cara kerjanya adalah determinan A. Ini tadi determinan B ya. Sekarang determinan A sama cara kerjanya. 1 kali 3 adalah 3. Dikurangi dengan 1 kali 2 adalah 2. Ya. Jadi determinan A-nya adalah 1. Begitu. Jadi determinan B adalah 11 dan determinan A sama dengan 1. Oke. Lanjut. Jadi tadi ini determinan C adalah determinan B per determinan A. Lalu determinan B adalah 11, determinan A adalah 1. 11 bagi 1. Jadi determinan C sama dengan 11. Next ada nomor 64. Masih matriksnya. Jika matriks A min 1, 0, 0, min 1 dan matriks I identitas 1, 0, 0, 1, maka berapakah nilai dari A kuadrat dikurang 6A ditambah 3I? Ini pilihan gandanya. Kita bisa bahas ya. Jadi A kuadrat artinya A kali A dikurang 6I dikali 3 matriks identitas. A kali A berarti ini dikalikan. Ini. Dikurang 6 kali matriks A berarti min 6 matriks A. Oke. Ditambah 3 matriks I. Identitas berarti 3 kali 1, 0, 0, 1. Dihitung seperti biasa. Perkalian matriks ya. Nah, setelah didapat ini 1, 0, 0, 1 dikurang min 6, 0, 0, min 6. Ditambah 3, 0, 0, 3. Kan dikali masuk 3-nya ke dalam. Ya. Ini 6-nya kali masuk ke dalam. Dihitung seperti biasa. Yang seletak jadi 1663 yang di kanan, di kiri atas. 000 terus 000 163 yang bagian bawah semua ya. Dihitung hasilnya adalah 10 0 0 10. Diketahui dari soal A di atas, A adalah min 1 0 0 min 1. Jadi ini 10 0 0 min 1 kita mau jadikan matriks A. Bagaimana caranya? Kita kalikan min 10 dari matriks A ya. Nah, jadi min 10 kali min 1 adalah 10. 10 kali 0 adalah 0. 0 kali min 10 0. Min 10 kali min 1 adalah positif 10. Jadi jawabannya min 10A. Begitu toh? Nah, next. Jadi pilihan gandanya bagian B. Nomor 65. Persamaan matriks 1X, 21P2, 1X sama dengan 0. Mempunyai 2 akar positif X1 dan X2. Jika X1 sama dengan 4X2, maka nilai dari konstanta P adalah berapa? Ini adalah pilihannya. Min 6, min 4, min 2, 4. Cara kerjanya kita kali. Ini 1 kali 2 ditambah XP, 1 kali 1 tambah X2, kali 2 dikali 1X. Hitung. Diperoleh ini 1 kali 2 kan 2. X kali P, PX. 1 kali 1, 1. Ditambah X kali 2 adalah 2X ya. Dikali dengan matriks 1X, perkalian matriks lagi, dihitung, diperoleh bentuk persamaan kuadrat seperti ini. 2X kuadrat ditambah P tambah 1X ditambah 2. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0.
Jadi A sama dengan 2, B sama dengan P tambah 1, C sama dengan 2. Iya, itu tadi teman lewat, dimaafkan ya. Kita lagi ngerekam, dia ajak ngomong. Oke, lanjut. Rumus kali akar-akar persamaan kuadrat. Rumus kalinya X1 kali X2 sama dengan C per A. Ini C-nya kita ganti 2 dan A-nya kita ganti 2 ya. Jadi 2 bagi 2 sama dengan 1. Itu rumus kali. X1 kali X2 sama dengan 1. Kita dari soal bahwa X1 sama dengan 4X2 ya. Jadi X1-nya kita ganti dengan 4X2. Dikali X2, tulis kembali sama dengan 1, ditulis kembali. 4X2 kali X2 adalah 4X2 kuadrat sama dengan 1. Jadi X2 kuadrat adalah 1/4 ya. 4-nya pindah jadi bagi. Sehingga X2 saja adalah akar dari 1/4 sama dengan X2 jadi 1/2. Nah, X1 sama dengan 4X2. X2 yang sudah ada berarti X1 adalah 4 dikali 1/2. Jadi X1 sama dengan 2. Rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat. X1 tambah X2 ya rumus jumlahnya. Jadi min B per A. Minus B per A. Min B tadi B-nya diketahui ini ya. P tambah 1 ya. Ya, min B per A. Jadi 2 tambah 1/2 kan X1-nya tadi 2 dan X2-nya adalah 1/2. Min dalam kurung P tambah 1 per A-nya adalah 2 ya. Kita selesaikan dulu ini 2 tambah 1/2 adalah 5/2. Ditulis kembali ruas kanannya min dalam kurung P tambah 1/2. Kita coret penyebutnya, penyebutnya dicoret sehingga tersisa 5 sama dengan min P kurang 1 dikali masuk minnya. Nilai P yang dicari, maka P-nya pindah, min 1-nya pindah jadi tambah, 5 tambah 1 sama dengan min P. Jadi 6 sama dengan min P, maka P sama dengan minus 6. Itu dia. Terus nomor 66, ini matriks jumlah semua nilai sehingga determinan A sama dengan 27. Berarti kita bisa langsung saja ya determinannya. Ini kita kali. Determinan kan A kali X ini diagonal utama, 2X tambah 1 dikali X dikurangi dengan diagonal pembantu. 3 dikali X kurang 1. Katanya sama dengan 27. Begitu. Lanjut. Determinan A sama dengan 27. Jadi AD kurang BC sama dengan 27. Seperti yang tadi ya, diagonal utama dikurangi dengan pembantu. Jadi ini hasilnya. 2X tambah 1 dikali X dikurang 3 dikali X kurang 1 sama dengan 27. Dihitung. Lalu jadikan persamaan kuadrat. Luar biasa. 2X kuadrat kurang 2X kurang 24 sama dengan 0. Kita bisa bagi 2. Jadi X kuadrat kurang X kurang 12 sama dengan 0. Jadi nilai A-nya 1 ya. B-nya adalah min 1 dan C-nya adalah min 12. Ditanya jumlah semua nilai X berarti rumusnya itu X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Min B-nya adalah minus 1 dan A-nya adalah 1. Jadi min 1 per 1. Min kali min kan plus 1. Jadi 1 bagi 1 sama dengan 1. Oke, nomor terakhir. Nomor 67. Oh. Ya, masih bisa. Saya rasa cukup sampai di sini karena materi yang baru. Terima kasih dan selamat belajar.